Kelihatan ya? Tadi FPB dari berapa ya? 48 dan 72 tadi, Kak. FPB dari 48 dan 72. Oh iya, yang Chelsea tadi ya? Kita tadi ngobrol tapi keputus. Gimana Chelsea udah Iya, paham? Kak. Udah, Kak, tapi belum belum tes sehari, Kak. Tunggu, Kak. Oke. Cara mainnya harus ini ya, harus barengan. Misalnya ini sama-sama dibagi dua boleh. Sama-sama dibagi tiga. Kalau bisa lanjut. Kan udah diajarin tadi ya. Cara mainnya untuk bagi tiga gimana. Atau ini bisa dibagi empat. Atau ini bisa dibagi lima mungkin. Dan seterusnya. Jadi dia bareng aja. Nah, ini ya. Oke. 48 dan 72 itu bisa dibagi berapa nih? Misalnya teman-teman udah dapat, saya kayaknya hafal deh perkalian 8. Perkalian 8 ini. Kita nanti bagi 8. Nah, ini 6. 7 bagi 8, 9. Terus ini sama-sama bisa bagi berapa? Oh, bagi 3. Ini sisa, dapatnya 2, ini 3. Mentok. Nah, inilah FPB-nya. 8 dikali 3 berapa? 24. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Jelas, Kak. Kak, cuman misalnya saya mau nanya, Kak. boleh. Kak, misalnya kan 4, misalnya angkanya yang 48, misalnya itu dibagi 2 kan, Kak. Misalnya 72 itu dibagi 3 berarti nggak boleh kayak gitu, Kak. Itu tidak boleh. Nggak boleh dia berkhianat. Itu dicatat tuh. FPB tidak boleh. Kan yang satu bagi dua, yang satu bagi tiga kan berkhianat. Paham sampai di sini? Paham, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Terakhir ya, kita coba. SPB dari 35 dan 60 masih. Teman-teman udah dapat kita dibagi angka habis dibagi berapa aja. Coba kita evaluasi ya. Angka habis dibagi dua, ada yang bisa bantu ini enggak? Bantu menjabarkan enggak? Coba kita evaluasi ya. Biar teman-teman itu angka habis dibagi dua dan bisa bantu untuk present, mengingat kembali. Habis dibagi 3, Kak. Angka habis dibagi dua Sorry, udah Kak. Dibagi 5, Kak. bukan. Kita evaluasi dulu apa yang sudah kita pelajari tadi. Ini siapa yang bisa jawab angka habis dibagi dua ini bagaimana caranya?
Nah, angka habis dibagi 3 gimana caranya? Ada yang bisa bantu untuk merefleksikan pembelajaran teman-teman? Apa yang sudah teman-teman dapat untuk angka? Jangan-jangan sekilas saja dengarnya kan? Itu mati ya. Kalau dibagi 2 nggak bisa, Kak. Dibagi 2 nggak bisa. Oh, bukan maksud Hasilnya saya. koma, Kak, maksudnya. Maksud saya ilmu yang sudah teman-teman dapatkan tadi itu berkenaan dengan angka habis dibagi 2 dan bisa jelasin nggak sebelum kita menjawab soal ini? Kalau ini nggak ada hubungannya dengan ini memang. Kak Jenny, angka habis dibagi 2 gimana caranya? Maksudnya gimana, Bang? Apa yang sudah Untuk kakak angka angka habis dibagi 2 tekniknya tadi seingat kakak setelah saya jelaskan tadi bagaimana? mungkin apa belakangnya itu harus bilang genap gitu, Pak. Lihat Angka belakangnya angka belakangnya atau satuannya atau satuannya apa? genap, bilang genap. Nah, Yang habis dibagi 2. 0, 2, 4, 6, dan 8 ya. Kalau ujungnya ini pasti bisa habis dibagi 2. Kemudian angka habis dibagi 3, Kak Jemi. Mungkin ganjil, Bang. Angka Wah, ganjil ganjil. bahaya kalau ganjil. 11 bisa nggak dibagi 3? Oh ya. Gimana ya? Saya agak lupa kalau yang ini, Bang. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Caranya, caranya diingat lagi ya. Jumlahkan langkah berikutnya apakah hasil apakah kelipatan 3 atau bukan. Nah, gitu mainnya. Nah, ini makanya kita refleksi karena saya takut ada yang melamun. Nah, atau nanti ada yang ngerjain melamun dia. Nah, kita refleksikan. Jadi setiap pembelajaran kita di tengah-tengah itu ada shock terapi dikit. Nah, kira-kira nyimak enggak? Nah, jangan-jangan nggak fokus, gitu kan? Nah, lihat hasil apakah kelipatan 3 atau tidak. Contoh, ya nggak kita tahu angka 31 itu bisa dibagi 3 atau enggak? Bisa, tinggal kita scanning aja. Di otak kita udah terbayang tuh, 3 tambah 1 kan 4. Ya, 4 itu bukan atau tidak bisa dibagi 3 atau bukan kelipatan 3. Kalau 4 bukan kelipatan 3 hasilnya ya, maka ini tidak bisa dibagi 3. Kemudian kalau misalnya 96 bisa nggak dibagi 3? 9 tambah 6, kita scanning aja, 15. 15 kelipatan 3 nggak? Kelipatan 3. Arti apa? Berarti 96 bisa dibagi 3. Ya, Kita Kak. refleksikan dulu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bertemu dengan 35 dan 60. Nah, kita akan masuk ke materi tentang angka habis dibagi 5. Ya, ini boleh di screenshot dulu kalau teman-teman yang baru datang barangkali atau yang teman-teman tadi tidak sempat nyetet, di ini kan ya, di capture aja di SS. Sudah ya? Saya hapus teman-teman. Oke. Nah, untuk angka habis dibagi 5, tekniknya, bagaimana kita tahu sebuah angka itu, kita pakai logika aja ya. Kita tahu angka itu habis dibagi 5 dari mana? Oh, kita lihat angka ini pasti habis dibagi 5. Cuma ada ciri-cirinya. Apa kira-kira? Ini pasti nih. Kalau kita ketemu angka ini,
fix pasti bisa dibagi 5. Nggak mungkin enggak, kayak gitu. Gimana tuh cara mengidentifikasi sebuah angka pasti habis dibagi 5? Ujungnya 5 atau 0, Bang. Nah, masuklah pengendali api ya. Oke, terima kasih Zuko. Oke, angka habis dibagi 5. Betul ya, dari Farel. Angka habis dibagi 5 itu tekniknya adalah lihat ujungnya. Ujungnya, atau kalau kita bicara bilangan, ujungnya itu artinya apa? Satuan ya. Ujungnya itu satuan. Lihat ujungnya atau satuannya. Satuannya kata Farel tadi, kalau nggak 0, ya 5 gitu ya. Kalau nggak 0, ya 5. Segampang itu. 0 atau 5. Nah, setiap kita ketemu ujung atau satuannya 0 atau 5, sudah pasti habis dibagi 5. Jangan ragu lagi. Pasti bisa dibagi 5. Mutlak. Ya. 35 dan 60. 35, 60. Ujungnya 5, ujungnya 0. Nggak usah ragu lagi. Pasti bisa dibagi dengan 5. Keduanya ya. Keduanya pasti bisa dibagi dengan 5. Berapa hasilnya? 35 bagi 5, 7. 60 bagi 5 berapa? 60 dibagi 5, 12. Apakah masih bisa dibagi? 12, Kak. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak ya. Mentok dia. Yang 12 bisa dibagi, Kak. Nah, itu nggak boleh juga. Nah, ini Karena untuk... dia berkoma. Bukan, karena 7 dan 12 tidak bisa kompak. Dia kan harus bareng, nggak boleh berdianak. 7 nggak bisa. 12 bisa, Kak. Nggak boleh. Seperti itu. Jadi cara mainnya harus bareng dengan angka yang sama. Paham? 7 dan 12 ada nggak angka yang bisa membagi mereka berdua? Satu angka Nggak yang ada, Kak. nggak ada, berarti mentok. Berarti udah habis sampai di sini. Berarti terakhirnya 7 dan 12. Tamat. Berarti berapa FVB-nya? FVB-nya ya 5. Satu aja. Nah, udah 5. Nggak ada pengali lagi kayak kita yang sebelum-sebelumnya. Boleh kayak gini, Kak? Boleh. Di awal kan juga sudah seperti itu juga. Karena yang mungkin pengetahuan referensi perkaliannya masih ada yang kurang, ini harus dibagi 2 dulu, bagi 3 dulu. Itu untuk mempermudah. Kalau misalnya ada yang jago gitu ya, oh ini sama-sama langsung bagi 27, udah referensi perkaliannya udah luar biasa, udah standar UTBK banget. Kalau misalnya masih baru-baru pemula kayak kita ini, ya bagi 2 dulu lah, bagi 3 dulu nggak, bagi 5 dulu nggak apa-apa. Oke, aman ya? LTB dari 35 dan 60. Oke. Kita lanjut lagi, masih FPB sampai paham. FPB dari jawabannya di kolom chat ya, tapi direct message, jangan to everyone. FPB dari 40 dan 12. FPB dari 40 dan 12. Silakan. Kak, kalau langsung dibagi Gimana? langsung dibagi 4 boleh, Kak? Oke. Itu namanya kekuatan referensi.
Kalau referensinya bisa menjangkau itu, silakan. Misalnya Chelsea mau bagi 4 ya, boleh. Ini berarti 10. Iya, Kak, bagi 4. Ini berarti bagi berapa? Dapat berapa hasilnya? 12 Dibagi berarti. 3, Kak. Hah? Bagi 3 atau hasilnya 3? Hasilnya 3. Oke. Apakah masih bisa dibagi lagi? 10 dan 3, apakah ada yang bisa membagi mereka berdua? Tidak bisa, Kak. Oke, mentok. Nah, berarti FPB-nya berapa dong? 4. Yes. Gitu. Cara mainnya seperti itu. Sederhana kan? Jadi nggak perlu pakai pohon-pohon. Oke. Nah, itu nanti akan kita kasih tugas biar teman-teman terbiasa. Nah, kita coba lagi masuk ke KPK. Ah, ada yang tahu nggak KPK itu apa? Ada yang tahu KPK itu apa? Pernah belajar tentang KPK? Ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini KPK yang ada di matematika. Nah, kira-kira KPK itu apa dan bagaimana? Pernah belajar kapan? Kapan kita pernah belajar? Nah, waktu SMP, Kak. SMP. Waktu SMP, Kak. KPK itu apa? Kelipatan Kenapa? P-nya nggak tahu, Kak, tapi K-nya kecil kalau nggak salah. Oke. Kecil ya, paling kecil. Nah, saya persekutuan. Persekutuan itu artinya sama kayak tadi, yang sama-sama dimiliki. Ya. Kelipatan itu apa kelipatan? Kelipatan itu perkalian ya, perkalian suatu angka, perkalian suatu angka. Kelipatan itu sederhananya gini aja deh. Kelipatan 4 apa saja? Kelipatan 4 itu ada 4, ada apa lagi? Ada 8, ada 12, ada apa lagi? Ada 16, ada 20, ada 24, dan seterusnya ya. Nah, itu kita sebut sebagai kelipatan 4. Kalau kelipatan 6. Nah, kelipatan 6 apa? 6, 6, 12, oke, 18, 18, 24, 30, 30, dan seterusnya ya. Nah, itu yang kita Ya, Kak. sebut sebagai kelipatan. Kelipatan 4, kelipatan 6, kelipatan 10. Itu adalah hasil perkalian dari perkalian 4 dan perkalian 6 dan perkalian suatu angka lainnya. Itu yang kita sebut dengan kelipatan. Yang dikatakan persekutuan itu apa? Nah, anggap aja soalnya gini. KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 berapa? Kan ini kelipatan 4 udah dibongkar. Kelipatan 6 udah dibongkar. Ya, persekutuan itu tadi tentang apa? Yang sama-sama dimiliki. Oke, artinya kalau kelipatan persekutuan itu definisinya adalah kelipatan yang sama-sama dimiliki oleh kedua angka ini. Di kelipatan 4 dan kelipatan 6, angka apa saja yang sama-sama dimiliki oleh keduanya? Bisa kita lihat kan? Angka apa saja yang sama-sama dimiliki? 12, 24. Oke, sebenarnya masih ada banyak lagi. Tapi kita nggak manjangin ya. Anggap aja nih 12 dan 24. Ya, kita udah dapat yang namanya persekutuan. Sekarang yang terkecil. Yang terkecil. Dari persekutuan ini, mana yang paling kecil kelipatannya?
Kan ada banyak tuh, 12, 24. 12. Yang paling kecil tadi Kak, Iya. 12 berarti Kak. Nah, berarti itulah jawabannya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 adalah 12. 12. 12. Gitu ya. Ini cara panjangnya sih. Agak panjang ini kalau kita bongkar satu-satu. Ada teknik yang teman-teman hanya perlu menggunakan intuisi. Cara mainnya gimana? Cara mainnya adalah fokus angka besar. Fokus angka besar. Oke. Fokus angka besar. 4 dan 6 angka besarnya siapa? 4 dan 6. Kalau kelipatan Angka 4 dan angka 6 yang besar siapa? 4 atau 6? angka 6. Nah, 6. kita fokus ke 6 berarti. Oke, petunjuknya fokus angka besar. Ini KPK dari 4 dan 6. 6 yang kita fokuskan. Cara mainnya gini. 6. Kelipatan 6 kan dimulai dari 6. 6 apakah ada di dalam perkalian 4? 6 apakah ada di dalam perkalian 4? Maksudnya Kak, Oke, kita fokus pada angka 6 nih. Fokus pada kelipatan 6. Kita hubungkan dengan angka yang lainnya. Ya, cara mainnya seperti ini. Kelipatan 6 tadi kan 6, 12, 18, 24, 30 ya. Dimulai dari 6. Angka 6. Kelipatan 6 pertama ya. 6. Apakah ada dalam perkalian 4? 6. Tidak. Apakah? Kalau tidak, lanjutkan lagi. 6 tidak ada. Berarti lanjut ke 12. 12 apakah ada di dalam perkalian 4? Ada. Nah, ketika teman-teman Kak. ketemu ada tadi, itulah KPK-nya. Sesimpel itu. Ada. Oh, 6 nggak ada. 12 ada. Itu. Jadi kita nggak perlu pohon lagi. Berarti 12 itu adalah KPK-nya, Kak. Betul sekali. Lebih cepat. Pada saat mengerjakan soal UTBK, kita udah sekali lihat aja udah. Oh, KPK-nya. Orang-orang yang nggak tahu mungkin dia akan buat pohon faktor dulu. Habis waktunya. Kita tinggal lihat. Masuk manapun nanti kalian. Dengan ada soal KPK 3 buah misalnya. Udah kalian pasti bisa jawab. Kurang dari 3 menit. Bisa 1 menit. Selesai. Oke, kita coba ya. Praktik KPK dari, tapi ini jawabnya jangan ini ya, jangan di jangan di voice, tapi diketik. Nah, kalian ketik aja. KPK dari 10 dan 15. Diketik aja. Nah, udah banyak yang jawab, 4 yang jawab. Oke, bagus. Ada 2 yang sudah jawab. 3. Oke, masuk 5 orang. Bagus. Bisa ya? Good. KPK dari 10 dan 15. Fokus angka 15. 15 ada nggak dalam perkalian 10? Tidak ada. Ya. Lanjut 15 lagi. ya Kak. 15 tidak ada dalam perkalian 10. Berarti tidak dia. Berarti 30. 30 ada nggak dalam perkalian 10? Ada. 10 dikali 3. Ada Kak, berarti ada Kak. 30. Di 30 KPK-nya. Paham? Paham. Berarti 30 kan Kak? Betul. Kira-kira udah ya? Nah, kita coba lagi nih. KPK dari langsung ada yang jawab. Oke, bagus. Tuh. 2 orang.
Bayangkan tanpa pohon faktor, 5 orang. Oke. Kan kita udah buang tuh pohon faktor. 24, Kak. Betul sekali. 12 ada nggak dalam perkalian 8? Enggak. Lanjut. 24 Nggak ada ada, nggak dalam perkalian 8? Ada 8 dikali Ada, 3. ada, Kak. Berarti 8 kali 3, Kak. 24. Bisa? 4. Bisa, Kak. Oke. Saya kasih satu soal lagi ya, terakhir. Oke, Bang, kalau misal persekutuan sulit ditemukan, ada cara cepatnya solusinya. Ini kita coba ya. Kita coba bahas. Misalnya nih, KPK ini agak ekstrim. KPK dari 24 dan 21. Ini kan mengerikan ya. 24 dan 21. Kita harus mengalihkan 24 sampai berapa agar ketemu 21 gitu kan. Teknik tadi mungkin tidak bisa kita efektif menggunakan di sini. Cara main yang kedua. Teknik yang kedua adalah membuat menjadi pecahan. Oke. Teknik kedua nih. Tekniknya adalah dibuat menjadi pecahan. 24 per 21. Terserah sih. 21 per 24 atau 24 per 21 boleh. Kemudian dikalikan dengan, ingat ya, dikalikan dengan pecahan ini tapi kebalikannya. Ya, 21 per 24. Kebalikan ya. Ini posisinya hanya dibalik. Nah, cara mainnya adalah ini tetap. Nggak boleh dikali silang ya. Ini tetap. Kemudian ini kalian sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Kita praktikkan. Nah, yang kiri tetap ya. 24 per 21. Dikali dengan, kita sederhanakan. 21 dengan 24 ini sama-sama bisa bagi berapa? Bagi 3 ya. 7 per 8. Udah, nggak bisa dibagi lagi ya. Udah paling sederhana nih. Nah, teman-teman tinggal mengalihkan ini. Kan? Mengalihkan ini atau mengalihkan ini. Ya, boleh mengalihkan yang atas atau mengalihkan yang bawah. Hasilnya sama. Hasilnya adalah KPK. 24 kali 7 atau 21 kali 8. Ya, berapa? 21 kali 8. 160. 68. Nah, itulah KPK-nya. Yang di atas, kalau mau dikali Sama, juga Kak. sama. 168. Jadi boleh milih nih. Mau yang atas atau yang bawah. Terserah. Suka-suka teman-teman aja. Oke, aman ya? Terjawab ya Bang pertanyaannya. Kalau misalnya angkanya sulit tadi. Ini barusan mau saya kasih sebenarnya. Tapi udah dikasih pertanyaan seperti itu aman. Oke, berarti paham ya cara mainnya. Kita coba versi yang sulit. Kita coba versi yang sulit. Ya. KPK dari 24 dan 20. Nah, KPK dari 24 dan 20. Jangan 20 deh. KPK, maaf ya, saya ganti. KPK dari 24 dan 28 deh. Coba.
24 per 28. Jawabnya dicek, Kak. Ya, jawabannya dicek. 28 per 24. Ingat, yang kiri tetap ya. Jangan terbalik. Yang kiri tetap, ini dibongkar. Nah, ini berapa? Nanti 24 per 28 dikali sama-sama bagi 4 ya. 7 per 6. Ini 168. Ini juga 168 ya. Nah, boleh KPK-nya adalah 168. Paham ya? Bisa, teman-teman? Yang sulit udah bisa dikuasai ya. Oke, kita coba lagi. Hmm. Ada yang terjebak? Ada yang terjebak satu. Ini termasuk gampang atau sulit? Kalau gampang, ambil fokus angka besar. Ya, fokus angka besar. Angka besarnya 9. Cek dulu 9-nya ya, jangan langsung loncat. 9 apakah ada dalam perkalian 3? Ada, Kak. Berarti KPK-nya 9. 9. Berarti KPK-nya 9, Kak. Betul sekali. Paham ya? Paham, Kak. Kita coba lagi. KPK dari 9 dan 15. Langsung 2 yang jawab. Tetap. Empat lima ya, Kak. Betul sekali. Yang kita cari KPK. Kalau KPK angkanya membesar. Kalau FPB angkanya mengecil. Jadi fokus angka besar. 15. Ada nggak 15 di sini? Tidak ya. Lanjut Nggak ada, lagi. Kak. 30 ada nggak? Nggak ada, Kak. 45 ada nggak? 45. Ada, Kak. Ada, Kak. Ya, berarti Ada, Kak. 45. 45. Saya lebih gampang cara ini atau cara pohon-pohon itu? Lebih mudah cara ini, Kak. Lebih gampang langsung kan? Jadi teman-teman bisa menghemat waktu. Oke. Nah, terakhir nih sebagai penutup, coba uji dulu ya.
Ada yang bisa jawab kurang dari 1 menit? Langsung ada. Kurang dari 30 detik. Sip, betul. Oke, nah betul lagi. Kurang dari 1 menit. Oke, lewat 1 menit. Oke. Boleh langsung atau pakai teknik yang kedua ya. Kalau langsung dengan pengetahuan referensi, ingat ya, di sini 24 itu adalah apa? 8, 72, 96. 32, 64, 96. Nah, ini langsung ketemu. Karena ada. Ini teknik. 96. Betul. Ini referensi. Ya, jadi fokus angka besar. Ini nggak sulit. Kalau referensinya bagus ya. Tapi kalau referensinya kurang, bisa pakai alternatif cara 24/32 dikali 32 per 24. Boleh. Makanya saya hadirkan dua cara supaya apa? Supaya kalian itu bisa jawab. Karena tidak semua orang itu jago matematikanya. Nah, ini saya fasilitasi. 32 dengan 24 itu 4 dan 3. Yang di atas itu 96, di bawah juga 96. Nah, gitu ya. Jadi tekniknya itu untuk yang walaupun angka ini besar, referensinya bagus, maka ini bisa juga pakai teknik fokus angka besar. Contohnya tadi, ya salah satu peserta kalian, dari kalian itu bisa menjawab kurang dari 20 detik. Dari mana dia bisa tahu? Dari referensinya udah bagus. Nah, kalau misalnya kurang referensinya, bisa pakai cara yang ini. Cepet-cepetan kalian kali bagi gitu ya. Itu bisa juga. Oke. Itu aja untuk malam ini. Nanti kita bakal kasih tugas di masing-masing grup. Silakan nanti dikerjakan aja. Terus nanti dikirim aja ke WA pribadi ya. Untuk yang sudah mengerjakan nanti saya listkan sebagai tanda bahwa wah ini udah rajin nih, udah ngerjain. Oke, terima kasih banyak sudah membersamai kelas pada malam hari ini. Besok kita lanjut ke soal ceritanya tentang menghitung hari, kemudian menghitung KPK, FPB, tingkat advance, dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak telah meluangkan waktu di malam minggunya ya, teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye-bye.